Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Safidin Hamdi, NPM 718 212 669. Yang pertama, yang terhormat ya, kepada Bapak dosen Dede Frianto selaku pengajar mata kuliah MSDM Internasional dan dosen pengganti Philip Pratana. Baik, di sini saya akan membacakan hasil dari rangkuman saya tentang kepemimpinan lintas budaya. Globalisasi menjadikan dunia seakan tanpa batas dan saling terhubung, sehingga memicu perkembangan yang pesat pada bisnis internasional. Nah, salah satunya peningkatan aktivitas bisnis internasional ditandai dengan meningkatnya investasi asing langsung atau bisa disebut FDI, singkatan dari Foreign Direct Investment. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional menciptakan semakin ketatnya persaingan industri dalam melaksanakan strategi global. Komponen penting dalam pelaksanaan strategi global yaitu manajemen sumber daya manusia internasional atau bisa disebut MSDMI. Dalam bukunya Waspodo dan Handaru di tahun 2013 ayat ke-120, tidak sedikit MNC mengirimkan karyawan pada penugasan internasional demi merealisasikan visi perusahaan untuk bersaing di pasar global. Karyawan ini disebut dengan istilah ekspatriat. Ekspatriat sendiri adalah karyawan yang dikirim oleh sebuah perusahaan di mana suatu negara untuk mengelola operasi di negara berbeda. Di dalam bukunya No It All di tahun 2011 ayat ke-282. Keahlian manajerial ekspatriat menjadi salah satu bentuk transfer yang dimana teknologi yang dipertimbangkan dapat mendukung perusahaan mencapai keunggulan bersaing. Mengingat operasi perusahaan melewati batas wilayah nasional, terdapat konsekuensi yang dihadapi ekspatriat yaitu kompleksitas perbedaan nasional. Perbedaan nasional antara ekspatriat dengan karyawan lokal ketika melakukan kepemimpinan. Hal ini dapat dikatakan sebagai fenomena kepemimpinan lintas budaya. Kepemimpinan lintas budaya atau bisa disebut cross cultural leadership merupakan suatu bentuk interaksi kepemimpinan antara pemimpin dan bawahan dengan latar budaya yang berbeda.
Di sini pengertian dari tokoh Lumbanjara di dalam bukunya di tahun 2008 ayat ke-73. Kepemimpinan dapat menjadi penentu dalam mencapai keberhasilan kelompok atau organisasi. Ada di bukunya Northaus di tahun 2013 ayat ke-5 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses di mana individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Gaya kepemimpinan mencerminkan apa yang dilakukan oleh pemimpin dalam mempengaruhi para pengikut untuk merealisasikan atau gini teman-teman. Apa yang dilakukan atasan pasti akan diikuti oleh karyawannya. Begitu. Northaus di dalam bukunya di tahun 2013 ayat ke-96 menyatakan gaya kepemimpinan mengandung pola perilaku dari seorang yang mencoba untuk mempengaruhi orang lain. Dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya. Kepemimpinan lintas budaya juga diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota kelompok budaya yang berbeda penilaian terhadap pencapaian hasil dengan merujuk pada berbagi pengetahuan dan makna sistem dari kelompok budaya yang berbeda, atau hal yang membedakan kepemimpinan lintas budaya dengan kepemimpinan tradisional terletak pada perbedaan budaya yang dihadapi, serta mempertimbangkan perbedaan budaya yang ada dalam proses kepemimpinan. Hal ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang harus diterapkan akibat perbedaan budaya nasional di antara pemimpin dan bawahan. Dapat disimpulkan ya, bahwa kepemimpinan lintas budaya merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi dan memotivasi suatu kelompok yang berbeda budaya nasional. Ekspatriat yang mengalami lintas budaya ketika menjalani penugasan internasional yaitu ada 3 teman-teman. Yang pertama, model direksi, yaitu pemimpin ekspatriat lebih mengubah lingkungan daripada perilaku sendiri. Yang kedua, model integrasi, yaitu pemimpin ekspatriat mengubah perilaku yang disesuaikan dengan keadaan lokal atau dikembalikan model reaksi. Yang ketiga, model withdrawal, yaitu pemimpin ekspatriat menarik diri secara fisik dan mental, berusaha untuk menghindari masalah. Faktor yang mengaruhi kepemimpinan lintas budaya yaitu nilai-nilai pribadi, latar belakang pemimpin, dan kemampuan interpersonal. Dapat disimpulkan kepemimpinan lintas budaya atau cross cultural leadership
merupakan suatu bentuk interaksi kepemimpinan antara pemimpin dan bawahan. Artinya teman-teman, komunikasi antara pemimpin dan karyawan yang saling memotivasi gitu. Mungkin cuma itu yang saya tahu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.